Sekarang itu DNA ikan sapu-sapu ya. Ikan sapu-sapu. Kita DNA ikan sapu-sapu hama. Kalau lele enak, kita masih makan lele Ikan guys. sapu-sapu, bener. Ini ikan Lele masih sapu-sapu. dimakan, bener. DNA ikan sapu-sapu. Ya. Nggak ada tema ini. Justru nih nggak pakai tema. Perosotan kuntilanak. Udah datang nih. Udah guys. Udah datang. Gimana sih ini balik kamera? Iya. Guys, kalian tap-tap layar. Udah ada yang melihat nih dari tim sana. Nah, kita Oke. cocok memang yang sampai tap layarnya kendor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Robbi, guys, berdoa dulu ya. Ini dari pihak tuh PMJ ya, tuh. Ini dari pihak PMJ yang berjuang buat kalian semua. Karena ini bukan doktif, ingat ya, ini bukan doktif. Yang berjuang pihak Polda Metro Jaya untuk menerapkan keadilan ya. Ini bukan hanya sekedar doktif dan Polda Metro Jaya yang berjuang buat masyarakat. Ini para pejuangnya ya guys. Tuh kalian lihat ya, ini para pejuangnya dari Polda Metro Jaya. Oke. Masih simpel, makanya dijaga ya guys. Iya ya. Ada yang bening-bening di depan mata semua itu ya, lu awas ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah keadilan ya Allah, terang benderang ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Putusan nomor 6 Fitra 2006 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jantungan guys, deg-degan ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pra peradilan pada tingkat pertama memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Richard sebagaimana identitas lengkap dalam putusan ini dapat dibacakan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jeffrey Nicholas Matupak SH Imam dan kawan-kawan para advokat yang membela Richard Lee yang beralamat di Unit Pembarat 1 nomor 33 Lapoye Akini sampai alamat Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2006 sebagai pemohon melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah CQ Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro CQ Kepala Subdirektorat 1 D1 Industri dan Perdagangan Direktorat Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abian Kumasi SK Ika MH dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2006 sebagai pemohon. Pengadilan negeri tersebut membaca pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 6 Fitra 2006 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Januari tentang pemeriksaan hakim membaca tentang pemeriksaan sidang atas perkara memeriksa bukti surat dan saksi serta ahli. Saya ulangi, memeriksa bukti surat dan ahli yang diajukan di dalam persidangan tentang bukti perkara. Menimbang bahwa pemohon melalui surat permohonannya tanggal 22 Juli 2025 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa register nomor 6 Fitra 2006 dan Jakarta Selatan tanggal 22 Januari 2006 telah mengajukan permohonan pra peradilan dengan
dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut. Surat bukti bertanggal P1A, P1B, P1C, P1G, P1E, P1F, P1G, P1H, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8A, P8B, P8C, P9, P10, P11, P12, P13, dan P14. Surat bukti keseluruhannya berjumlah 23 beserta flash disk foto-foto sebanyak 23 foto. Dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat mendukung pembuktian dalam permohonan akua, kecuali bukti P6, P8A, 8B, 8C, P11 aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan. Menimbang bahwa selain surat bukti tersebut, mohon di persidangan menghadirkan 3 orang ahli sebagai berikut, yaitu Dr. Flora Dianti SK MH. Keterangan ahli sebagaimana termuat dalam putusan tidak dapat dibacakan. Dr. M. Solehudin SH MH. Keterangan ahli di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan tidak dapat dibacakan. Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryani Subagiono SKMK. Keterangan ahli di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan tidak akan dibacakan. Di mana terhadap keterangan para ahli tersebut, baik pemohon dan termohon menyatakan akan mengakui dalam kesimpulannya. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sampainya, termohon telah pula mengajukan alat bukti surat sebagaimana termuat dalam putusan ini, yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai dengan T69. Terhadap surat-surat bukti tersebut telah diberi materi dan dijelaskan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Saya dapat mendukung pembuktian dalam permohonan aku, kecuali bukti T1 aslinya tidak dapat diberikan di persidangan. Nimbang bahwa di persidangan pemohon telah menghadirkan 1 orang ahli bernama Dr. Henry Deyani SKMH yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan tidak dibacakan. Terhadap keterangan ahli termohon tersebut, baik termohon dan pemohon nyatakan akan mengakuinya di dalam kesimpulan. Nimbang bahwa dalam perkara ini, baik pemohon maupun termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 9 Februari 2026. Selanjutnya, para pihak tidak melakukan suatu hal lain lagi dan memohon keputusan. Untuk meningkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita persidangan dapat termuat bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari atas permohonan hukum. Nimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan pemohon sebagaimana dalam permohonan tersebut. Nimbang bahwa dalam permohonannya pemohon telah mendalilkan bahwa mohon telah keliru dalam menerbitkan surat perintah penyidikan nomor SPC 1444 garing 5 Romawi garing Pres titik 2.1 garing 2005 di Treskrimsus tanggal 7 Mei 2005 dan surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor 4 garing 12 Romawi garing Pres titik 2.1 garing 2025 garing di Treskrimsus tanggal 15 Desember 2005 atas nama Richard alias Dr. Rijati mohon sebagaimana Buzzer-buzzer yang semangat ya, buzzer-buzzer semangat komennya yuk, siapkan manggil kalian. Bujur-bujur yang sonio, bujur-bujur sonio kerahkan. Saudara Aryani Hani karena ada koordinir dengan alasan tidak adanya surat rekomendasi dari majelis sipil profesi menurut alat bukti dan produk yang dibeli bukanlah produk yang dibeli dari platform tersebut.
Dan oleh karena itu, pemohon memohon agar surat perintah penyidikan Ayo bujur-bujur, karena kalau bujur-bujur pada tolong semua kan, udah jelas itu ratusan miliar masyarakat dicolong, ya kan? Nah, mereka nggak akan mikir, mereka ngebelain si Sunio ini pasti bujur tolong. Ayo, Lima mohon dengan jawaban dari pemohon membantah dalil permohonan pemohon yang mengatakan bahwa penanganan perkara dilakukan berdasarkan laporan polisi dari B garing 317 garing 12 dengerin tuh bujur-bujur tolol, dengerin. dari SKPD garing Polda Metro Jaya nomor 2 Desember 2024 atas dugaan tindak pidana di bidang kesehatan atau tindak pidana perlindungan konsumen dalam perkara yang diduga terjadi pada tanggal 12 Oktober 2024 di Premier Bapak Presiden nomor 5 Model Land Cikokol RT 5 RW 8 Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang dan disangkakan melanggar pasal 435 untuk pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan atau pasal 62 ayat 1 untuk pasal 8 ayat 1 dan atau pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa seluruh tindakan termohon dalam penanganan perkara tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang luas serta peraturan pelaksananya dengan menjunjung tinggi asas legalitas, profesionalitas, akuntabilitas dan kepastian hukum. Menimbang bahwa berdasarkan permohonan dan jawaban atas maka yang menjadi permasalahan dalam perkara peradilan ini, apakah surat perintah penyidikan nomor SPCJ 1454 dari 5 Romawi dari MPS Sunilnya nggak datang guys, Sunilnya udah diwakilin sama kuasa hukumnya ya. dari Impres Khusus tanggal 7 Mei 2025 dan surat perintah penyidikan nomor SK dari 6 dari 12 Romawi dari Impres 2 1 dari 2025 dari Impres Khusus tanggal 15 Desember 2025 tentang penetapan tersangka bersama Richard alias Dr. Richard D. pemohon diketika oleh pemohon sebagai dasar dengan ketentuan pasal formil dan oleh karenanya tidak sah atau tidak berdasarkan hukum. Lima bahwa selanjutnya hakim yang menyatakan perkara ini akan memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan pemohon dengan nilai dan mempertimbangkan alat bukti berupa surat-surat dan ahli yang diajukan oleh pemohon dan konsul dari pemohon sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dan dalil-dalil permohonan pemohon. Sedangkan mengenai alat bukti surat-surat yang tidak bersesuaian atau tidak ada korelasinya dengan dalil-dalil permohonan pemohon, maka hakim yang menyatakan perkara itu tidak boleh mencantumkan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dari permohonannya pemohon mengembalikan buku surat yang telah diberi materi cukup dan diberi tanda 1 sampai dengan P2 dan 3 orang ahli bernama Dr. Pura Yanti SHMH, Dr. M. Solihuddin SHMH dan Profesor Dr. Bambang Sudirmawati sebagai SHMH. Menimbang bahwa untuk penduduk dari sangkalannya termasuk mengajukan buku surat yang telah diberi materi cukup dan diberi tanda P1 sampai dengan P69 dan 1 orang ahli bernama Dr. Henry Jayadi SHMH. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perkara maka mendapatkan kajian normatif permohonan peradilan sebagai berikut. Menimbang bahwa oleh karena permohonan peradilan. Nah ini dari PMJ ya guys, ini keterangan sekarang dari PMJ. Penyidikan dan penetapan tersangka terhadap permohonan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang kitab Undang-Undang Acara Pidana, maka berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang KUHP, hakim akan tetap memeriksa dan memutuskan permohonan pemohon dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8